Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Kami bersyukur, kami sungguh-sungguh bersyukur bisa bersama saudara di tengah-tengah minggu ini. Kiranya ibadah ini boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Kami ICA Jemaat Indonesia yang di Hong Kong ingin memberkati saudara di tengah-tengah minggu ini. Sebelum kita memasuki sabat berikutnya, di dalam pergumulan, permasalahan kehidupan kita datang bersama-sama kepada Tuhan, dan kita dikuatkan kembali, diurapi kembali, dan dibangkitkan kembali semangat kita. Mari satu jam di muka ini kita sediakan hati kita buat Tuhan. Saya berdoa untuk Tuhan dapat berada di tempat saudara, kuasa hadiratnya, kuasa kasihnya ada di tempat kita. Kita akan berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, 1 jam di tengah minggu ini Tuhan, kami ingin bersama-sama walaupun di tempat-tempat yang lain Tuhan, kami ingin beribadah kepada Engkau Tuhan. 1 jam Tuhan, kami menyediakan hidup kami untuk Engkau urapi, Engkau kasihi di dalam kuasa hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan, pemulihan terjadi ketika kami boleh berserah kepada Engkau Tuhan. Kekuatan, kesehatan dipulihkan kembali Tuhan ketika kami sungguh-sungguh datang dan menyapa Engkau, Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Datang dalam kehidupan kami saat ini ketika kami boleh menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita memuji Tuhan. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ambil waktu sejenak untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Mari kita bersuka bersama. Kita memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Haleluya. Hari
cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan
Haleluya, saya percaya kita semua sudah disegarkan oleh penyembahan kita yang mendatangkan hadirat Tuhan. Di tengah-tengah mungkin kesibukan itu sangat diperlukan saudara. Dan saya mendorong saudara untuk tetap menyembah Tuhan setiap hari. Di waktu-waktu saudara yang ketika saudara bangun tidur, ketika saudara sebelum tidur, sembah Dia. Dengan hati saudara tidak perlu persiapan. Dengan hati saudara itu sudah cukup bagi Tuhan untuk melihat kita sungguh tulus menyembah Tuhan. Haleluya saudara. Mari kita akan menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya ingin memulai satu cerita. Ada maknanya dalam cerita ini, bahwa kebenaran itu hanya milik Tuhan. Ada dua orang pemuda di satu desa. Mereka berselisih, ya masing-masing menganggap diri mereka benar dalam perkara itu. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk ke kota untuk bertemu dengan orang bijak. Pria pertama menghampiri orang bijak itu, menceritakan versinya tentang perkara itu. Dan orang bijak ini mengatakan, di akhir daripada cerita itu, dia mengatakan, engkau benar sekali. Kemudian pulanglah pemuda yang pertama. Kemudian datanglah pemuda yang kedua, menceritakan perkara itu menurut versinya. Setelah mendengarkan ini, orang bijak itu berkata kepada pria kedua ini, engkau benar sekali. Nah, saudara sekalian, ketika pria yang kedua sudah pulang, istri yang mendengar bahwa suaminya orang bijak itu mengatakan hal yang sama kepada dua orang pria yang sedang berperkara ini. Dia sepertinya tidak sabar lagi, dia menghampiri suaminya, mengatakan, suamiku, tidak mungkin dua-duanya benar dengan perkara yang sama. Pasti ada yang salah, yang tidak benar, ada yang satu yang benar. Mana mungkin engkau mengatakan dua-duanya benar semuanya? Kemudian sang suami, seorang bijak ini, pikir-pikir sebentar dan kemudian dia mengatakan kepada istrinya, engkau benar sekali. Nah saudara, mungkin lelucon ya, tetapi memang sebenarnya tidak ada tahu yang benar yang secara hakiki. Hanya Tuhan yang mengetahui kebenaran dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita tahu kehidupan kita, tetapi sebenarnya kita tidak tahu 100% kehidupan kita. Ya, kehidupan kita sebulan yang lalu kita sudah lupa ya apa yang terjadi. Ya, hal-hal yang buruk mungkin kita tidak mau mengingatnya kembali, tapi Tuhan mencatat, Tuhan tahu semuanya. Bahkan hari ini sampai hari-hari yang akan datang, Tuhan tahu hidup kita. Sebagai orang percaya, hidup kita ada di tangan Tuhan. Hidup kita ada dalam rencana Tuhan. Hidup kita ada dalam kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita adalah anak Allah, anak kerajaan Allah, ciptaan baru. Nah, hari ini karena posisi kita, identitas kita sebagai anak baru, saya ingin berbicara tentang sesuatu agar kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita, sungguh-sungguh menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya saudara, mungkin hari-hari ini seperti kita pakai mobil, ya, pakai HP, semakin lama semakin menurun kualitasnya. Ya, kita perlu apa? Servis. Mobil kalau kita lama sudah pakai, kemudian harus berpergian jauh keluar kota, ya, atau antar pulau, harus diservis, harus diganti olinya dan sebagainya. Ya, kalau mobil diesel lebih ribet lagi, ya harus diganti banyak macam untuk siap jalan. Dalam kehidupan kita, hari lepas hari kita perlu diservis kehidupan rohani kita agar terjadi kebangunan rohani, agar terjadi kebangkitan rohani. Nah, disinilah saya ingin berbicara sebenarnya tentang hal berdoa. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan? Berdoa. Bagaimana kita meminta sesuatu kepada Tuhan? Berdoa. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Melalui kehidupan doa kita. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, saya percaya ketika Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk menginginkannya, Dia akan diam saja. Saudara sekalian, kita harus secara aktif menghampiri Tuhan. Ya, saya percaya Roh Kudus, Allah kita adalah Immanuel dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita hidup pasif. Tuhan selalu tersedia, tangan Tuhan selalu terbuka, pelukan Tuhan selalu bagi kita. Kita datang ketika kita hanya butuh. Nah saudara, hari ini saya tidak bicara tentang doa makan, doa kesembuhan, doa permintaan-permintaan lain, doa nubuatan, doa rumah baru, doa
bangun pagi doa tidur sebelum tidur, bukan doa itu, tetapi suatu doa yang radikal. Kalau kita ingin memiliki kehidupan yang diubahkan secara radikal, kita belajar dari Daud bagaimana dia berdoa. Daud adalah hamba Tuhan yang dipilih Tuhan ketika masih muda. Ketika dia melakukan dosa, Tuhan pulihkan dia, Tuhan ampuni dia. Tapi Tuhan menyayangi Daud. Sangi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sayang kepada saudara. Tetapi kita harus sayang kepada Tuhan. Kita harus mau diubahkan oleh Tuhan. Saudara, kita semuanya diinginkan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara surgawi. Tapi ada hal-hal seperti HP rusak, HP yang sudah lama, kita perlu diservis. Mobil yang sudah dipakai lama, jalan sih jalan, tetapi kadang-kadang mogok. Jalan sih jalan, tetapi nggak mulus, tersendat-sendat. Bagi saudara yang nyetir mobil, saudara tahu ada sesuatu yang salah di mobil ini. Orang luar mungkin tidak tahu. Disitulah perlu diservis. Kita perlu kebangkitan rohani. Nah, dalam kehidupan, doa yang radikal, doa yang berani, bahkan saya katakan doa yang berbahaya, untuk kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, untuk kita mengalami perubahan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi kita harus datang kepada Tuhan. Judul renungan hari ini adalah selidiki aku. Saudara sekalian, apakah saudara berani datang ke Tuhan, selidiki aku? Kadang-kadang kita hanya mengatakan, Tuhan ini masalahku, terima kasih Tuhan, bersyukur. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi saatnya kita datang kepada Allah pencipta kita. Tidak hanya dia sudah menciptakan kita secara fisik, tetapi kita sebagai ciptaan baru secara rohani. Kita datang kepada pencipta, pembaharuan kehidupan rohani kita. Amin. Datang, katakan, selidiki aku. Nah, saudara sekalian, inilah doa yang berbahaya, selidiki aku. Nah, saya ingin ketika saudara mengingat kebangkitan rohani, ini adalah doa yang harus kita doakan setiap hari. Kenapa saudara? Ketika kita berdoa seperti ini, kita adalah doa yang mencapai kepada hati Tuhan. Ya, kalau kita boleh seperti orang tua, ada anak kita datang untuk minta tolong kepada kita, kita akan senang sekali. Dia menghormati kita, dia mengakui kehebatan kita, dia mengakui hanya di dalam perlindungan kita mereka akan aman. Nah, demikian dengan Tuhan. Ketika kita datang, Tuhan, selidiki aku Tuhan. Berarti kita ingin diselidiki oleh Tuhan. Tuhan, apa yang gak beres dalam hidupku, kehidupan rohaniku, ada yang gak beres Tuhan. Kehidupan moral saya ada yang gak beres Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Nah, saudara sekalian, doa ini yang radikal ini membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Mau tidak mau, sudah menjadi, kalau bahasa Inggris menjadi vulnerable. Kita terbuka, tidak ada yang tertutup lagi buat Tuhan. Saya menantang saudara, berani nggak saudara berdoa, selidiki aku Tuhan. Daud yang berbicara, yang berdoa secara radikal kepada Tuhan seperti ini. Di dalam Mazmur 139 ayat 23-24 mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, Daud seperti kita, bahkan ketika dia sudah menjadi raja, dia menjadi-jadi. Walaupun dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dekat hatinya dengan Tuhan. Dan ketika dia berdosa, Tuhan ampuni dia. Tetapi dia tahu bagaimana meminta kepada Tuhan untuk mengubahkannya. Ini adalah doa yang berbahaya. Artinya apa saudara? Saudara akan mendapat, ketika kau sungguh-sungguh berdoa ini, saudara akan mendapat perubahan, kebangkitan rohani. ICA sedang mencanangkan kebangkitan rohani. Saudara sekalian, di tahun ini kita harapkan ada kebangkitan rohani. Kita doakan ada kebangkitan rohani, bukan pemimpin tapi seluruh jemaat. Ketika kita mengagungkan Yesus, kehidupan doa kita diubahkan. Ini adalah doa yang akan mengubahkan, akan mendatangkan kebangkitan rohani. Doa yang berbahaya. Saudara, dalam konteks ini adalah saudara, ketika Daud melihat banyak orang-orang jahat, ya, dia ingin membalas. Dia karena dia dekat hatinya dengan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 13:22 mengatakan, tentang Daud Allah telah mengatakan, aku telah mendapat
Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Daud ini adalah anak kuai-kuai, anak yang dekat hatinya dengan Tuhan. Dan ketika dia melihat kejahatan orang-orang yang jahat di sekelilingnya, dia ingin agar Tuhan membalasnya. Dia ingin ada pembalasan atas orang-orang jahat. Bukankah demikian dengan kita? Tetapi Daud cepat sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan, dia adalah manusia ciptaan Tuhan. Makanya dia mengatakan, doa ini, selidiki aku Tuhan, lihat hidupku. Dengan demikian kita bisa melihat kita sendiri banyak kali, sering kali kita berontak terhadap Tuhan, kita jahat di mata Tuhan. Ya saudara, sebelum kita mengadili orang lain, kiranya Allah yang mengadili kita, Allah yang menilai kita, Allah yang mengkoreksi kita, dan biarlah Allah sendiri yang punya otoritas mengkoreksi kejahatan orang-orang jahat di sekeliling kita. Dimulai dari kita, kehidupan rohani dibangkitkan. Tuhan, selidiki aku. Haleluya, saudara. Dan mengapa saudara Daud berkata seperti ini? Mengapa Daud ingin berdoa seperti ini? Kalau kita lihat di ayat-ayat pertama di dalam Mazmur 139 ini, Daud sungguh-sungguh tertawan oleh kedahsyatan, keajaiban daripada Tuhan. Mazmur 139 ayat 2-4 mengatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya, semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Jadi ketika dia mengatakan selidiki aku, dia mendasarkan pengetahuannya bahwa Tuhan semuanya tahu, dan kita milik Tuhan. Hanya Tuhan tidak hanya tahu, dia dasar, dia bisa mengubahkan kita. Jadi tidak ada alasan untuk lari menutup-nutupi, tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Makanya sekalian kita bawa kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku. Kemudian di dalam ayat 7-8 mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Daud begitu terpesona akan kemahadahsyatan atau mahatahuan daripada Tuhan, sehingga dia mengatakan, kemanapun aku pergi, Engkau tahu. Yang tersembunyi, yang tidak kelihatan mata orang, bahkan dalam kehidupan yang dia tidak ketahui, Tuhan tahu. Saudara sekalian, Daud yakin tidak ada yang bisa disembunyikan oleh kita di hadapan Pencipta. Dia yang menciptakan kita, dia tahu segala-galanya. Maka dari itu, selayaknya seperti Daud dan kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang sungguh-sungguh ingin mengubahkan kita dari segala kejahatan kita, dari kehidupan kita yang saat ini mungkin tidak berkenan kepadanya. Selidiki aku Tuhan. Daud memberi izin kepada Tuhan untuk masuk ke dalam hidupnya, ke dalam hatinya. Untuk apa? Untuk melakukan inventarisasi penuh tentang apa yang terjadi dalam hati dan hidupnya. Saudara, itulah alasan mengapa Daud meminta Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Kalau kita sungguh memiliki pandangan seperti itu bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, makanya kita datang saja kepada Tuhan, selidiki aku. Itu alasannya. Dan apa yang terjadi ketika sungguh-sungguh membuka hati kepada Tuhan? Saya percaya saudara, apa yang terjadi adalah Allah adalah terang. Ketika kita mengatakan, selidiki hatiku Tuhan, selidiki aku Tuhan, hidupku ini Tuhan, terang Tuhan, kekudusannya akan menerangi hidup kita. Dan ketika terang Tuhan ada dalam kehidupan kita, segala yang tersembunyi akan terlihat. Segala debu-debu kotor yang mungkin sedikit akan terlihat dengan jelas. Segala yang mungkin kita anggap nggak ada apa-apanya, kita anggap wah udah biasa, Tuhan akan mengatakan itu kotoran. Saudara, akan menjadi jelas ketika Tuhan menyelidiki hidup kita. Karena kekudusannya akan mengekspos segala yang tidak berkenan di hadapannya. Ketika dia menyelidiki hati kita, apa yang terjadi? Segala kekerasan hati, segala kepahitan, segala kemarahan yang sudah kita anggap biasa,
akan menjadi jelas dalam kehidupan kita karena ada terang kemuliaan Tuhan yang mengekspos itu dalam kehidupan kita. Ada perlawanan dari kehidupan kita. Kadang-kadang kita melawan Tuhan tanpa kita sadari. Kadang-kadang kita ada hati yang tidak percaya kepada Tuhan, ragu kepada Tuhan. Kita anggap biasa. Tuhan akan menjelaskan bahwa ini adalah bukan iman, ini ketidakpercayaan. Kita akan tahu itu semuanya. Dan apa yang akan terjadi? Ada hal yang kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan kita, dosa, kebiasaan mulut kita, kebiasaan ngomongin orang, kebiasaan kita menghakimi, kebiasaan kita mau menang sendiri, kebiasaan kita yang tidak mau berserah kepada Tuhan akan diekspos oleh Tuhan. Tapi dimulai dengan kekaguman kita pada Tuhan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, selidiki aku. Itu yang akan terjadi. Sinar kekudusan Tuhan akan menjelaskan, mengekspos semuanya seperti terang ini. Kalau saya matikan stop kontaknya akan gelap, tidak kelihatan. Ketika saudara katakan, Tuhan selidiki aku, terang Tuhan terjadi, kelihatan yang berantakan di ruangan ini, yang kotor di tembok itu, yang kotor di baju kita dan hidup kita akan terekspos di hadapan Tuhan. Dan kita akan melihatnya di luar zona nyaman kita. Kita menjadi tidak nyaman. Kita menjadi terbuka di hadapan Tuhan. Selidiki aku. Kita belajar 4 hal di sini. Pertama, selidiki hatiku. Saudara, dari doa Daud ini, kita akan melihat 4 hal. Yang pertama, kita lihat ada selidiki hatiku. 4 hal ini kita lihat nanti akan mengajari kita bagaimana kehidupan doa kita yang sungguh-sungguh, yang mendatangkan kehidupan, terjadi perubahan yang radikal. Selidiki hatiku. Saudara, kalau kita lihat, kadang-kadang kita denial. Kita, hati saya baik-baik saja, ya, saya tidak punya niat jahat. Lihat aja orang itu, dia lebih jahat daripada saya. Dan kita kadang-kadang membandingkan hati kita, hidup kita dengan orang lain. Hati, siapa yang tahu, saudara? Dan bagaimana hati kita baik, tidak baik, jahat, tidak jahat, sesuai dengan firman Tuhan. Apakah saudara tahu? Kita tidak ada yang tahu. Makanya Daud sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Dikatakan di ayat 23a mengatakan, selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Selidiki aku, kenallah hatiku. Kenali hatiku. Bukan Tuhan nggak kenal, maksud dia menyuruh Tuhan, meminta Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Karena dia sendiri mungkin tidak kenal hatinya. Agar Tuhan menyatakan apa yang ada di dalam hatinya. Karena Tuhan sungguh mengenal hatinya, luar dalam, kiri kanan atas bawah. Dia sendiri tidak tahu. Jadi kita harus datang kepada Tuhan. Ya, mungkin kita menganggap diri kita baik-baik saja, tetapi tidak ada orang sempurna. Tetapi di dalam Kristus kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku. Ya, sungguh saudara, tidak ada yang tahu tentang hati, bahkan kita sendiri, hanya Tuhan yang tahu. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Terjemahan lain mengatakan, hati manusia tidak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya, dan terlalu parah penyakitnya. Di sini firman Tuhan mengungkapkan kepada kita, hati kita tidak kita ketahui secara sempurna. Hati kita pada dasarnya, hati manusia itu banyak salahnya di hadapan Tuhan, jahat di mata Tuhan. Makanya Daud mengatakan, selidikilah aku, kenallah hatiku yang saya tidak kenal ini. Kenallah hatiku dan kasih tahu aku, Tuhan, karena aku tidak mengetahui semua hatiku ini. Itulah doa yang akan mengubahkan kita. Itu doa yang akan mengizinkan Tuhan, tanda petik, mengobok-ngobok dan menjabarkan, hatimu di sini busuk, hatimu di sini beku, hatimu di sini mengeras, hatimu di sini retak, hatimu di sini hancur. Tuhan akan mengekspos kepada kita bahwa kita semua perlu Tuhan, perlu Tuhan yang mengenali hati kita. Haleluya, saudara sekalian. Secara sederhana mungkin kita katakan, saya nggak sombong. Ketika kita mengatakan kita tidak sombong, sebenarnya ada kesombongan dalam perkataan kita yang keluar dari hati kita.
Oh, saya tidak materialistik seperti dia. Di situ sudah ada kesombongan hati. Saya merasa lebih daripada orang itu. Ketika saya mengatakan, oh, saya tidak suka marah-marah. Kita tidak tahu di rumah dia suka marah-marah. Kita tidak tahu dia orang yang impulsif, orang yang gampang meledak. Ya saudara sekalian, setiap kita tidak memiliki hati yang sempurna. Kita perlu Tuhan. Oh, saya tidak pernah gosip. Tetapi ketika ada persekutuan doa, kita mengatasnamakan supaya didoakan, kita menceritakan orang lain. Seperti itu saudara. Yang kita anggap kita benar, kita baik, padahal kita jahat di mata Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk mengungkapkan bahwa kita jahat. Tuhan akan mengungkapkan melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan akan mengungkapkan melalui kebenaran, filter kebenaran dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan menyelidiki hati saudara melalui firman Tuhan, tangkap itu dan minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku, ubahkan hatiku ini. Terima kasih Tuhan untuk sudah menyelidiki hidupku, untuk sudah memperkenalkan hatiku yang jahat ini. Tuhan, ubahkan. Disitulah akan terjadi kebangunan rohani. Di situ akan membawa keintiman kembali kepada Tuhan. Di situ akan mengubahkan kita hari lepas hari menjadi serupa dengan hati Kristus. Disitulah doa yang berbahaya ini, doa akan mengadakan, akan terjadi perubahan yang radikal di hati kita. Center, pusat dari kehidupan kita yang tidak kita kenal secara keseluruhan. Inilah doa yang berbahagia. Selidiki aku Tuhan, nyatakan hatiku yang buruk, yang tidak berkenan di hatimu, Tuhan murnikan. Matius 5 ayat ke-8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kenali hati saya, ubahkan hati saya, murnikan, sucikan hati saya. Ampuni semua kejahatan hati ini, ampuni semua dosa hati ini, murnikan, sucikan kembali, sehingga aku bisa melihat Tuhan, sehingga aku bisa berjalan di dalam kebangkitan rohani setiap saat untuk melayani Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Hati saudara akan dirubahkan, kehidupan rohani saudara akan dibangkitkan kembali. Selidiki aku. Pertama kita belajar Raja Daud meminta Tuhan untuk menyelidiki hatinya, dan kemudian dia meminta Tuhan untuk menyelidiki pikirannya. Saudara, di sini kita belajar Raja Daud di dalam ayat ke-23 bagian B mengatakan, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Disinilah Raja Daud ingin meminta Tuhan untuk menyelidiki pikirannya. Bicara tentang pikiran adalah rasa khawatir dan takut. Pada konteks tulisan ini adalah ketika Raja Daud melihat orang-orang yang jahat. Ya saudara sekalian, ketika kita melihat orang yang jahat, ya pikiran kita tidak hanya kita ingin menghakimi, tetapi juga kita kadang-kadang takut dan khawatir. Nah, di sini kita belajar bagaimana kita meminta Tuhan untuk menyelidiki pikiran kita dan kemudian menyatakan apa sih kekhawatiran, ketakutan kita. Kenapa itu penting dalam kehidupan kita untuk kebangkitan rohani kita? Karena kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita akan melumpuhkan kita. Saudara, kita takut akan pekerjaan kita. Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita takut akan pernikahan kita. Dan kita menjadi tidak efektif dalam pernikahan kita. Kita takut masa depan kita. Dan kita tidak bisa bergerak untuk melakukan segala sesuatu untuk menuju masa depan itu. Demikian dalam kehidupan kita. Kita perlu Tuhan untuk menyelidiki pikiran kita. Tuhan, apa sih yang ada dalam pikiranku yang menyebabkan aku ini tidak memiliki sukacita, damai sejahtera, sehingga saya lumpuh dalam kehidupan keluarga, lumpuh dalam pelayanan, lumpuh dalam mengikuti Engkau, lumpuh dalam mengikuti Tuhan karena kekhawatiran cemas kita. Kenapa saudara? Karena ketakutan akan mengikis iman kita. Ketakutan akan melumpuhkan iman kita. Saudara mungkin menggebu-gebu dalam pertama cinta mula-mula mengikuti Tuhan, tetapi pikiran yang khawatir menjadi takut, dan takut itu akan membuat saudara menjadi pasif, akhirnya lumpuh dalam kehidupan sebagai orang percaya. Raja Daud meminta Tuhan
Ujilah aku, kenalkan pikiran-pikiranku, kenalkan, ungkapkan ada apa di sini sehingga aku menjadi tidak efektif, takut dan cemas. Saudara, ketakutan mengkikis iman kita. Jika saudara takut akan pernikahan saudara berjalan dengan baik, saudara sedang tidak percaya, tidak beriman bahwa Tuhan akan memberkati pernikahan saudara. Ketika saudara kita takut, tidak mampu dalam kehidupan kita, penghasilan kita sedang tidak percaya sebenarnya. Iman kita sedang menipis bahwa Tuhan bukan Jehovah Jireh. Begitu saudara. Mari kita, Tuhan buka pikiran, kenalin pikiran. Jangan ada kekhawatiran, ketakutan, sehingga imanku kepadamu menjadi hilang. Jika saya tidak percaya akan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam pelayanan saya, kehidupan keluarga saya, masa depan anak saya, kalau kita khawatir, berarti kita tidak percaya kepada Tuhan untuk Dia sebagai Immanuel, berkatnya melimpah, penyertaan yang sempurna dalam kehidupan kita. Saudara, pikiran yang takut dan cemas mengkikis iman kita. Saudara, mari kita buang semuanya itu. Apa yang paling saudara takuti juga mengungkapkan disitulah saudara paling sedikit percaya kepada Tuhan. Tidak hanya itu saudara, ketakutan tidak hanya mengkikis iman kita, tetapi membuat kita menjadi taat. Ketakutan membuat kita menjadi tidak taat kepada Tuhan, saudara. Saudara, kita harus percaya banyak hal yang diinginkan dikerjakan di dalam diri kita bagi gereja Tuhan. Namun kadang-kadang kita takut akan kegagalan dan membuat kita menjadi tidak taat sesuai dengan firman Tuhan, tidak taat kepada pemimpin, tidak taat kepada gembala sidang, karena kita takut akan gagal, kita khawatir dan kita cemas, menjadikan kita sebagai umat Tuhan yang tidak takut. Saudara, Tuhan tidak pernah memberikan rasa takut kepada kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu akan membangkitkan iman kita. Itu akan mendatangkan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan di dalam kasih Bapa melenyapkan ketakutan. Saudara, 1 Yohanes 4:18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, tantangan buat kita saat ini, untuk kita mengalami kebangunan rohani, tidak hanya hati kita dimulihkan, tetapi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan harus lepas dari kita. Dan kita harus berdoa, selidiki aku Tuhan, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Apa yang ada dalam pikiran saudara saat ini? Mungkin saudara menganggap itu sudah biasa, hari lepas hari. Saudara katakan, kita tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa maju kalau tidak ada khawatir. Kalau saudara punya prinsip itu, kalau saudara mempraktekkan itu, banyak khawatir dan akan menjadi cemas dan akan melumpuhkan kehidupan iman kita. Kita harus bangkit. Kita harus mengalami kebangkitan rohani saat ini. Pikiran yang cemas, pikiran yang khawatir harus disirnakan. Dan untuk mengetahui itu, kita harus berdoa. Tuhan, selidiki, ujilah pikiranku ini. Kenalkan pikiranku ini. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, hei, dalam hidupmu banyak kebohongan, dalam hidupmu banyak khawatir. Kamu tahu bahwa khawatir itu tidak percaya kepada Tuhan. Kamu tahu bahwa khawatir itu membuat kamu tidak taat akan firman Tuhan. Nah, ketika kita tahu itu, kita akan percaya, yes Tuhan, saya ingin menyerahkan segala kekhawatiran, pikiran yang cemas ini kepadamu. Dan Tuhan akan memberikan iman yang lebih dahsyat melalui firman-Nya dan memampukan kita tidak hanya percaya, tetapi taat. Dan disinilah kebangkitan rohani akan terjadi. Disinilah doa berbahaya itu akan mengubahkan hidup saudara dan mengubahkan tidak hanya hati, tetapi pikiran saudara yang mungkin hari-hari cemas dan khawatir. Selidiki aku, doa yang berbahaya. Kita belajar dari Raja Daud 4 hal. Pertama, selidiki hatiku. Yang kedua, selidiki pikiranku. Yang ketiga, kita belajar Tuhan ungkapkan dosa-dosaku. Di ayat ke-24 mengatakan, lihatlah apakah jalanku serong. Secara sederhana, dia meminta Tuhan untuk mengungkapkan kesalahannya, dosa-dosanya.
Saudara, ini suatu doa yang sungguh-sungguh radikal, revolusioner. Karena kapan kita meminta Tuhan untuk mengungkapkan dosa-dosa kita? Kita hanya mengakui dosa kita. Tuhan, saya sudah berbohong, saya sudah menipu. Tetapi banyak hal kita tidak tahu dosa kita. Agar kita mengalami kebangkitan rohani secara radikal dan total, kita harus dibersihkan dari semua kotoran itu, dosa-dosa kita yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui, yang kita akui, yang tidak kita akui. Tuhan, ungkapkanlah dosa-dosaku. Apakah jalanku serong, Tuhan? Lihat Tuhan, periksa, search, cari Tuhan, apakah jalanku serong? Tuhan akan mengungkapkan itu semuanya ketika kita berani berdoa, doa yang berbahaya ini. Kenapa berbahaya? Bukan hal yang jelek, saudara, tetapi hal yang akan mengubahkan saudara secara radikal. Ini adalah doa yang berani, saudara. Kenapa, saudara? Memang yang nomor 3 ini paling sulit kita doakan. Kenapa, saudara? Karena kita sulit melihat diri kita sendiri. Dengan bercermin, kita tidak bisa melihat semua jalan kita yang serong. Dengan bertanya kepada orang lain, orang tidak bisa melihat secara total. Bahkan ada orang-orang yang mengambil keuntungan yang memuji-muji kita. Ya, karena walaupun kita salah, kita tetap diangkat-angkat. Ada orang yang ingin menjatuhkan kita. Kita yang salah, kita salah terang-terang, tetapi tetap dibilang benar. Saudara, kita tidak bisa bercermin dari diri kita sendiri ataupun dari orang lain. Kita harus bercermin dari Tuhan yang menyelidiki hati, yang mengetahui pikiran. Dia tahu jalan kita serong atau lurus. Mari kita dengan berani berdoa, Tuhan, ungkapkanlah dosa-dosaku. Selidiki apakah jalanku serong. Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi saudara, mulai hari ini, tidak hanya kita meminta Tuhan untuk membetulkan hati dan pikiran kita, tetapi membetulkan jalan-jalan kita yang serong. Bagaimana kita dapat tahu jalan yang serong? Hanya Tuhan yang bisa mengungkapkan. Ya saudara, sekali lagi, kita sebagai manusia, kadang-kadang kita ada kecenderungan membenarkan diri. Oh, nggak apa-apa tuh, mereka lebih jahat daripada saya, pada kita jahat. Oh, nggak apa-apa tuh, mereka lebih tidak benar. Saya masih ada benarnya, saya masih suka menolong orang, saya masih suka menyumbang. Tapi jalan kita tidak tahu secara keseluruhan, hanya Tuhan yang tahu. Dan kita kadang-kadang membanding-bandingkan jalan kita dengan jalan orang lain, seakan-akan jalan kita lebih lurus daripada orang lain. Saudara, perkara dosa, perkara jalan yang serong adalah perkara masing-masing dengan Tuhan. Marilah kita meminta Tuhan untuk menunjukkan jalan kita yang serong, segala dosa dan kesalahan kita. Saudara ingat tentang perumpamaan anak bungsu dan anak yang sulung? Ketika dia sudah tidak ada apa-apa, dia tahu hanya bapaknya yang bisa mengampuni dia, hanya bapaknya yang akan menerimanya. Saudara, hanya Tuhan yang bisa mengampuni saudara. Tuhan akan menerima saudara kembali. Dia akan meluruskan jalan-jalan saudara. Kembali kepada Tuhan, masih ada anugerah di sana. Berbalik kepada Tuhan, kembali kepada jalan yang lurus, jalan Tuhan. Saudara, firman Tuhan akan mengekspos jalan kita yang serong. Kebenaran firman Tuhan akan menerangi jalan kita yang serong atau berbelok-belok itu, sehingga kita tahu ini jalan Tuhan. Firman Tuhan akan menyelidiki segala perkara kehidupan kita kalau kita terbuka. Dan ketika kita membaca firman Tuhan dan membuka diri, firman Tuhan atau Allah itu sendiri akan menyelidiki hati kita, jalan kita yang serong, sehingga tidak sampai di sana, tetapi kita bertobat. Kita kembali kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, terima kasih untuk kuasa pengampunan-Mu, terima kasih untuk anugerah pengampunan-Mu. Minta kepada Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan yang serong, tetapi kali ini menerangi terus-menerus, menuntun terus-menerus supaya jalan kita tidak serong lagi. Itu akan terjadi kebangkitan rohani dalam kehidupan saudara. Dimulai dari kehidupan doa saudara yang radikal.
untuk Tuhan mengungkapkan segenap dosa dan kesalahan saudara. Haleluya saudara, itulah yang diinginkan Daud. Daud dikatakan dekat hati dengan Tuhan, tetapi dia tahu dia sendiri tidak benar. Allah sendiri mengatakan, ini hambaku yang dekat, berkenan kepadaku, kepada hatiku. Tetapi Daud tahu, dia merendahkan diri. Tuhan, aku salah. Ketika dia melakukan dosa bersama Batseba, akhirnya dia minta ampun. Aku sudah berdosa di hadapan Tuhan, dan dia diampuni ketika dia rendah hati mengakui jalannya serong. Saudara, hari-hari ini dunia semakin maju, dunia banyak kompromi kita dilakukan gereja. Saudara, apapun denominasi saudara, satu filter, satu saringan kebenaran firman Tuhan akan menentukan apakah jalan kita serong atau tidak. Saudara, Tuhan akan melalui Roh Kudus akan berkata-kata di dalam hati saudara bahwa saudara tidak sedang benar, saudara sedang melawan firman Tuhan, saudara tidak menuruti firman Tuhan. Itu saja, kembali kepada firman Tuhan yang akan menerangi jalan-jalan saudara yang gelap dan membawa saudara kepada jalan yang benar. Dimulai dari doa, Tuhan, selidiki aku, apakah jalanku serong. Selidiki aku, selidiki hatiku Tuhan, selidiki pikiranku Tuhan, ungkapkanlah dosa-dosaku. Yang keempat kita belajar, tuntunlah aku. Tuntunlah aku, bimbinglah aku. Saudara, ketika Tuhan sudah memperbaiki, memulihkan hati kita yang busuk, yang jahat, dan memberikan damai sejahtera, sehingga kita kembali percaya kepada Tuhan, kembali iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dan taat kepada Dia. Dia menghilangkan segala kekhawatiran dalam pikiran kita, dan kemudian Dia mengungkapkan dosa kita, dan respon kita minta ampun. Tuhan ingin menuntun kehidupan kita. Dari mula, di dalam nama Tuhan Yesus, kita adalah milik Tuhan. Ketika terjadi kerusakan seperti halnya mobil, Tuhan pencipta kita, Dia ingin membetulkan, mengembalikan supaya jalan mobil kehidupan kita akan lancar dan nyaman dan menjadi berkat dan maju adanya. Saudara sekalian, Tuhan akan menuntun kita. Di dalam pasal 139 Mazmur ayat ke-24 tadi katakan, lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ketika kesalahan sudah diungkapkan, pengampunan sudah diterima dari Tuhan yang menyayangi kita, kita harus kembali meminta dengan radikal kepada Tuhan, dengan berani. Tuhan, jangan biarkan aku jalan sendiri. Aku tidak mampu, aku tidak kuat. Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Yes Tuhan, setiap saat kehidupanku, hari lepas hari, Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus menguatkan. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Itulah permintaan Daud. Kita juga harus meminta seperti itu, supaya kita tidak jatuh lagi, supaya kehidupan kebangkitan rohani yang sudah dimulai dengan Tuhan memurnikan hati, pikiran, dan pengampunan dalam kehidupan kita, kita dalam track yang benar di jalan Tuhan. Lord, lead me. Tuhan, tuntun, bimbing, pimpin aku di jalan kehidupanku mulai hari ini. Tapi itu adalah permintaan doa yang harus kita minta hari lepas hari. Kenapa saudara? Karena kita condongnya adalah memimpin diri kita sendiri. Kalau tidak, kita membiarkan filosofi dunia, nilai dunia akan membimbing arahan hidup kita. Kita perlu doa setiap hari, dan Tuhan akan membimbing kita dan mengingatkan kita, kita perlu Tuhan untuk membimbing kita. Dan kita perlu mengingat bahwa dunia tidak berkuasa atas kita. Dunia tidak bisa membimbing kita kepada kebenaran. Dunia membimbing kita kepada kehancuran. Tapi hanya Tuhan, tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan akan membimbing kita di jalan yang kekal. Haleluya, saudara sekalian. Mazmur 143:8 mengatakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Saudara, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, dan Dia tidak berhenti di sana. Bahkan ketika Dia naik ke surga, Dia mengatakan Dia mengirimkan Roh Kudus, Roh yang akan membimbing kita, Roh akan mengawal kehidupan kita sampai pada hari
hari Tuhan. Saudara sekalian, Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu kelemahan kita, Dia tahu bahwa kita perlu bimbingan. Bahkan Dia selalu senantiasa sampai saat ini menjadi perantara kita. Dalam segala kelemahan kita, dalam segala apa yang kita alami, Dia menjadi perantara kita. Untuk Dia menjadi perantara kita di atas kepada Bapa atas segala kelemahan kesusahan hidup kita. Saudara sekalian, bukankah Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik"? Dia ingin menuntun kita. Sekali lagi kembali kepada kita. Apakah kita berani berdoa seperti Daud, "Tuntunlah aku di jalan yang kekal"? Saudara sekalian, kembali lagi, mari kita dengan kerendahan hati kita perlu tuntunan gembala agung kita. Dia tahu jalan, Dia tahu kebenaran, Dia yang akan memberikan kehidupan. Jalan dunia adalah jalan sesat, memberikan kematian adanya. Saudara, kembali kepada Tuhan. Hari lepas hari, doakan doa yang berani ini, doa yang berbahaya ini. Selidiki aku Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang benar. Mazmur 32 ayat 8-9 mengatakan, "Aku Allah hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau." Tuhan ingin mengajar kita dan menunjukkan jalan mana yang benar. Dia ingin menuntun kita, sekalipun sudah kita di dalam lembah kekelaman. Bukankah Tuhan, firman Tuhan mengatakan, tongkat dan gadanya. Tongkat ingin mengarahkan kita. Gadanya adalah jaminan keamanan di dalam perlindungan sekalipun kita dalam lembah kekelaman. Tuhan begitu baik, Dia ingin menuntun kita. Saudara sekalian, tetapi Tuhan tidak pernah memaksa untuk menuntun kita. Itulah masalahnya. Kadang-kadang kita dengan kemampuan, kekuatan kita, pengalaman kita, bersama dengan dunia, kita dituntun ke jalan yang sesat. Tuhan ada bagi kita. Dia ingin menuntun kita. Saudara sekalian, Dia juga ingin menuntun kita selalu dalam setiap saat. Baik dalam keadaan baik, dalam keadaan susah, masalah, tidak masalah. Dia ingin menuntun kita agar kita tidak gampang tersesat. Tidak hanya di dalam masalah kehidupan kita, kita bisa tersesat. Di dalam berkat Tuhan, kita kadang-kadang tersesat. Saudara, Tuhan ingin menuntun kita. Matanya tertuju kepada kita. Diilustrasikan, kalau kuda tidak dikekang, dia lari sembarangan, lari secara liar, suka-sukanya. Tuhan ingin kita seperti anak yang selalu taat, anak yang mau dituntun, berserah kepada Tuhan. Dan kemudian kita akan mengalami kehidupan yang diubahkan. Saudara, mari kita serahkan hati kita, diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Pikiran kita dihindari, dihilangkan dari segala ketidakpercayaan, dari iman kita yang menipis di hadapan Tuhan, dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan kemudian kita harus mengakui dosa kita sekali lagi, untuk kita tahu jalan yang baik dan tidak baik, jalan kita yang serong, dan kita bertobat dan minta pada Tuhan. Tuhan, mulai saat ini tuntun aku Tuhan, tuntun aku Tuhan, tuntun aku Tuhan melalui firman dan kebenaran. Haleluya. Ketika kita berdoa dengan berani dan terus-menerus berdoa, dan kita akan selalu terlindungi kehidupan kita, dan kita akan dibimbing kembali pada kasih mula-mula, identitas kita sebagai anak Tuhan, kehidupan rohani kita akan kembali menggebu-gebu, bangkit, hidup kembali, dan kita akan berkarya sebagaimana apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang Tuhan berkati, talenta kita, anugerah, pemberian rohani dalam kehidupan kita berfungsi dan berbuah lebih baik lagi, dan kita menjadi umat Tuhan yang dewasa rohani menghadapi masalah. Kita punya solusi bersama dengan Tuhan. Kita tahu, dan karena kita memiliki kehidupan rohani yang diperbaharui setiap hari. Tetapi semuanya ini dimulai dalam kehidupan doa yang radikal, yang berani dan berbahaya. Berbahaya akan menghasilkan perubahan yang radikal dalam kehidupan saudara. Karena disitulah doa yang sungguh-sungguh diinginkan oleh Tuhan. Bukan sekedar doa-doa biasa, tetapi doa yang diubahkan, sehingga kita bisa mengalami Tuhan sekali lagi.
Sepertinya kita seperti Nabi Yesaya, kita berada senantiasa di dalam hadirat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan dan melihat siapakah kita, diampuni dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita boleh diutus oleh Tuhan, berkarya, berbuah, menjadi berkat dan memiliki potensial rohani yang dahsyat sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Tantangan saya bagi saudara, beranikah saudara berdoa? Selidiki aku Tuhan, selidiki hatiku, selidiki pikiranku, tunjukkan jalanku yang serong, dan tuntunlah segenap jalan hidup. Tuhan akan membangkitkan kehidupan rohani saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, gereja saudara. Haleluya. Yes dan amin. Itu adalah kehendak Tuhan. Itulah hati Tuhan untuk kita memuliakan nama-Nya, menyenangkan hati-Nya. Saya akan berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk teladan yang dari Daud ini Tuhan. Datang kepada Engkau dengan tulus, dengan kerendahan hati Tuhan. Tuhan, kami tahu hanya Engkau Allah yang mengasihi, yang menyayangi, yang masih mengampuni kami Tuhan. Yang Allah yang berkuasa mengubahkan hati kami yang sudah tertempit, yang sudah rusak, yang sudah terkorupsi oleh dunia ini. Pikiran kami yang selalu khawatir dan cemas Tuhan, sehingga kami seperti tidak beriman kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan ketika kami menjadi tidak taat karena kami menjadi pingsan secara rohani Tuhan. Kami menjadi pasif secara rohani. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tunjukkan banyak jalan kehidupan kami Tuhan yang kami tidak ketahui, tetapi kami jahat di mata-Mu Tuhan. Tunjukkan segala jalan kami yang serong dan ampuni Tuhan. Dan mulai saat ini Tuhan, kami meminta Tuhan, tuntunlah segenap jalan kami, bimbing segenap jalan kami, menuruti jalan-Mu yang kekal, jalan-Mu yang benar, jalan-Mu yang ilahi, jalan kerajaan surga. Tuhan, hamba berdoa agar setiap jemaat Tuhan memiliki keberanian untuk berdoa ini setiap hari, setiap saat, sehingga terjadi kebangkitan rohani bagi pribadi, bagi gereja Tuhan, bagi keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terjadi di dalam kehendak Allah Bapa. Haleluya. Singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir, Tuhan hadir
Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di rumah ini. Tuhan hadir di rumah ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Katakan Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu. Tuhan hadir di rumah ini. Tuhan hadir di rumah ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah. Sekali lagi Tuhan hadir di rumah ini. Haleluya. Tuhan hadir di rumah ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Haleluya. Saya percaya kita ketika membuka hati, firman Tuhan akan memberikan kesembuhan. Firman Tuhan yang hidup itu akan membangkitkan hidup kita kembali di tengah-tengah mungkin keputusasaan kita, di tengah-tengah mungkin kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita menghadapi Tuhan untuk mendapatkan perubahan hidup yang sungguh-sungguh radikal, yaitu dengan doa yang radikal. Dengan doa yang radikal, sungguh-sungguh kita terbuka kepada Tuhan. Tuhan, selidiki hidupku. Saat ini, hanya Tuhan yang tahu dan saudara yang tahu. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu hidup kita, hanya Tuhan yang tahu. Kiranya kita memiliki hidup yang berdoa sungguh-sungguh untuk Tuhan setiap saat. Menceritakan tentang hidup kita, memberitahukan tentang hidup kita saat ini. Ada yang salah, ada yang kurang baik dan kurang berkenan kepada Tuhan. Dan kita tahu Tuhan ingin menyembuhkan kita, memulihkan kita, membawa kita kembali memiliki hati yang sungguh murni, tulus, dan menyembah Tuhan. Haleluya, berdoa dengan doa yang berbahaya. Karena doa yang berbahaya, Tuhan akan datang mengubahkan kita. Doa yang berani datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan senang untuk mengubahkan kita. Kadang kita tidak mau dan tidak berani karena kita takut sesuatu akan terjadi perubahan hidup kita. Saatnya kita berubah, saatnya kita mengalami kebangunan rohani dalam kehidupan, segenap kehidupan rohani kita. Dimulai dengan kebangkitan rohani dalam kehidupan doa kita yang berani. Tuhan, selidiki aku.
Saya akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan sebagai pengikut, sebagai anak-anak Allah Tuhan. Kami harus menjadi anak Allah yang murni sejati Tuhan. Mencerminkan Bapa kami yang di surga Tuhan. Kami ingin ubahkan kami Tuhan. Engkau ubahkan seluruh hidup kami dimulai dari hati kami. Mungkin ada hati yang terbelenggu, mungkin ada hati yang kaku, yang hati yang tegak tengkuk Tuhan. Ubahkan Tuhan. Tetapi kadang kami tidak tahu Tuhan, Engkau selidiki hati kami Tuhan. Hati kami Tuhan. Hidup kami Tuhan. Ubahkan agar kami tunduk kepada Engkau, atau hati kami selaras, seirama dengan hati-Mu Tuhan, sehingga kehendak-Mu lah yang kami ikuti, sehingga kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, agar kami menjadi murid-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh membawa nama dan kebesaran dan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa di surga, kami akan berdoa bagi Indonesia Tuhan. 1 minggu lagi Indonesia akan melakukan suatu pemilihan umum, pemilihan pemimpin atau presiden atau para pemimpin yang lainnya untuk kurun waktu 5 tahun. Kami tahu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati Indonesia tahun-tahun ini Tuhan. Kami ingin terus Tuhan, Engkau, tangan-Mu tetap atas Indonesia Tuhan, dari ujung Sabang sampai Merauke. Tangan-Mu Tuhan yang berkuasa itu, sehingga ada orang-orang yang takut yang akan Engkau, sehingga pemilu ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur pada hari pemilihan umum, dari kota-kota sampai ke desa-desa, sehingga setiap orang akan berlaku jujur Tuhan, sehingga pemilihan umum ini sungguh-sungguh ditentukan oleh Engkau bagi kemuliaan Engkau Tuhan. Tuhan pilih, Tuhan tunjuk, Tuhan menangkan, Tuhan orang-orang yang sudah Engkau tentukan untuk memimpin bangsa Indonesia di 5 tahun ke depan, sehingga akan ada kemakmuran, kedamaian, dan sukacita dari surga atas Indonesia Tuhan, sehingga akan ada kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan orang lain Tuhan, pemimpin yang mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan siapapun presiden, wakil presiden, siapapun calon legislatif yang terpilih Tuhan, Engkau yang menentukan, dan kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, saya ingin berdoa bagi saudara-saudara yang sakit saat ini. Letakkan tangan saudara di bagian sakit. Saya percaya tangan Tuhan datang dalam kehidupan saudara saat ini, di tempat dimanapun saudara berada. Saudara sedang aktivitas, saudara sedang berdiri atau bekerja, Tuhan akan menjamah bagian yang sakit. Atau mungkin saudara saat ini terbaring di rumah sakit, Tuhan akan menyembuhkan saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang terjadi, yang sudah terjadi dalam gereja kami Tuhan. Kami mendengar kesaksian, biarlah kemuliaan itu bagi nama-Mu Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami membawa saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini sakit Tuhan, terbaring di rumah sakit Tuhan. Ada bagian tubuh yang tidak berfungsi dengan sempurna Tuhan. Ada bagian tubuh yang mungkin divonis oleh dokter, tetapi kami tahu dan kami membawa semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun nama penyakit itu, kami punya satu nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Kuasanya berkuasa, kuasanya menyembuhkan, kuasanya memulihkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang meletakkan tangan di bagian yang sakit, yang terbaring Tuhan akan disembuhkan, yang tidak bisa jalan akan berjalan lagi, yang tubuhnya tidak sempurna akan disempurnakan kembali. Setiap organ yang sudah divonis oleh dokter, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau balikan semua itu, dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, ada yang menderita kanker Tuhan, apapun tahap kanker itu Tuhan, Engkau Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara yang sakit bagian pinggang saat ini, Tuhan ingin menyembuhkan bagian pinggang saudara. Letakkan tangan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyembuhkan setiap urat-urat yang terjepit, setiap saraf yang tidak sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini akan saya berdoa bagi saudara yang mungkin mengalami mata yang sakit, mata yang tidak sempurna, mata yang terganggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan mata itu Tuhan. Yang buta saja Engkau bisa jalikan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Permasalahan dalam mata akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus.
haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan akan terjadi di tempat-tempat dimanapun jemaat-Mu yang berdoa, yang berharap kepada Engkau saat ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, sebelum kita berpisah, mari kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan akan mengawali, menemani, menjadi pedoman dalam kehidupan saudara. Berkat rohani ini akan menguatkan pikiran, jiwa kita, dan menyembuhkan tubuh kita. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara sekalian, tetap semangat dalam Tuhan, tetap melayani, tetap menjadi berkat dimanapun saudara berada. Sampai jumpa minggu depan di dalam ibadah tengah minggu setiap hari Rabu jam 1 siang waktu Hong Kong.